Halo semua, jawab Dad. Kita semua kenal Warren Buffett, sang Oracle of Omaha. Tapi, tahukah kamu ada sosok lain yang rekor investasinya jauh lebih superior, lebih konsisten, dan mungkin tak tertandingi dalam sejarah modern? Namanya Jim Simons. Dia bukan lulusan sekolah bisnis atau pialang saham kawakan. Dia adalah seorang profesor matematika jenius. Kisah bagaimana ia menaklukkan pasar saham adalah kisah sebuah revolusi perang antara intuisi tradisional melawan kekuatan data dan algoritma. Simons berhasil mengubah modal 1 juta rupiah menjadi lebih dari 4 triliun rupiah selama 30 tahun. Bayangkan, imbal hasilnya mengalahkan Warren Buffett dengan selisih yang sangat besar. Pertanyaannya, bagaimana seorang ilmuwan tanpa latar belakang keuangan bisa menjadi raja di dunia investasi? Kisah ini dimulai dari latar belakang akademis Jim Simons yang luar biasa. Ia meraih gelar sarjana dari MIT pada usia 20 tahun dan gelar PhD dari UC Berkeley pada usia 23 tahun. Setelah lulus, ia tidak langsung terjun ke Wall Street. Sebaliknya, ia masuk ke dunia mata-mata. Ia bekerja di Institute for Defense Analysis, membantu NSA memecahkan kode rahasia Uni Soviet selama puncak Perang Dingin. Namun, karier sebagai pemecah kodenya berhenti secara dramatis. Pada tahun 1968, ia dipecat karena secara terbuka menentang kebijakan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam. Simons kemudian kembali ke dunia akademis, menjadi kepala Departemen Matematika di Stony Brook University. Di sana, ia memenangkan penghargaan bergengsi Oswald Veblen Prize atas kontribusinya di bidang geometri, termasuk teori Chern-Simons yang sangat terkenal. Tapi, pada usia 40 tahun, Simons mulai merasa bosan dengan dunia teori. Ia ingin membuktikan bahwa matematika bukan hanya alat abstrak, tetapi juga bisa menjadi mesin pencetak uang. Termotivasi untuk menentang anggapan dokternya yang meremehkannya. Pada tahun 1978, ia mendirikan Monimetric, yang kemudian berevolusi menjadi Renaissance Technologies. Fokus utama mereka adalah Medallion Fund, sebuah dana kelolaan yang akan menjadi yang paling rahasia dan paling sukses di dunia. Lalu, apa yang membuat Renaissance begitu berbeda? Mereka tidak mempekerjakan analis keuangan, pialang saham, atau lulusan MBA. Timnya justru diisi oleh para ahli fisika, astronom, matematikawan, dan ahli komputasi orang-orang yang mahir dalam mengurai pola yang sangat kompleks. Medallion Fund beroperasi dengan filosofi yang 180 derajat berlawanan dengan Wall Street tradisional. Strategi mereka, yang dikenal sebagai perdagangan kuantitatif atau astoris, quantitative trading astoris, bergantung pada 3 pilar utama. Pilar pertama adalah pengumpulan data masif. Mereka mengumpulkan semua data yang bisa diangkakan, bukan hanya harga saham, tetapi juga data cuaca global, citra satelit tempat parkir mal, untuk memprediksi penjualan retail, sentimen berita, bahkan data harga gandum dari abad ke-18. Semakin banyak data, semakin baik. Pilar kedua adalah pencarian pola. Disinilah kejeniusan matematika Simons benar-benar berperan. Sistem black box mereka, sebuah algoritma super canggih, bekerja tanpa henti mencari korelasi kecil, anomali, dan ketidakefisienan pasar yang terlalu cepat atau terlalu kecil untuk dilihat mata manusia. Simons punya filosofi yang menarik. Ia tidak peduli mengapa sebuah korelasi itu ada. Ia tidak mencoba memahami narasi ekonomi di balik suatu pola. Yang penting, jika sistem menunjukkan bahwa sebuah pola memiliki keunggulan, meskipun hanya 51%, pola itu akan dieksploitasi habis-habisan karena mereka berdagang dengan frekuensi tinggi. Keuntungan kecil yang probabilitasnya sedikit lebih besar dari 0 akan terakumulasi menjadi kekayaan yang tak terbayangkan. Pilar ketiga adalah eksekusi otomatis. Emosi manusia adalah musuh terbesar dalam investasi. Begitu sistem memberikan sinyal beli atau jual, eksekusi dilakukan secara instan dan masif, tanpa keraguan. Tidak ada bias psikologis, tidak ada rasa takut atau keserakahan yang bisa mengganggu keputusan algoritma. Hasil dari pendekatan radikal ini sungguh fenomenal. Dari tahun 1988 hingga 2018, Medallion Fund mencatat rata-rata keuntungan kotor sebesar 66% per tahun, atau 39% bersih, setelah memotong biaya manajemen yang sangat tinggi. Sebagai perbandingan, dalam periode yang sama, Warren Buffett hanya menghasilkan rata-rata 20% per tahun, dan indeks S&P 500 hanya sekitar 10 hingga 12%. Kinerja Medallion Fund bahkan semakin bersinar saat krisis. Pada tahun 2000, saat krisis .com melanda, dan pada tahun 2008, saat krisis finansial global,
menghancurkan portofolio di seluruh dunia, Modallion justru meraup keuntungan besar. Ini membuktikan bahwa algoritma mereka tahan banting terhadap kepanikan dan irasionalitas manusia. Kisah Jim Simons adalah pengingat kuat bahwa di era modern, kejeniusan matematika yang digabungkan dengan kekuatan komputasi dan data besar telah merevolusi setiap aspek kehidupan kita, termasuk dunia keuangan yang paling kompleks sekalipun. Ini menunjukkan bahwa matematika dan data, jika digunakan dengan benar, adalah formula pamungkas untuk menaklukkan ketidakpastian pasar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk lebih banyak kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.